Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketemu dengan Ibu Bahasa Inggris nih, pelopor SMP Negeri 2 Bandung. Gimana pada sehat semua? Ibu Evi? Alhamdulillah Ibu sehat. Siti Yulipah ya? Ibu Dia Susana gimana? Sehat? Udah minum obat? Alhamdulillah. Sehat selalu ya buat Ibu Dia. Amin, amin. Ibu Delis gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Asep Samulihna. Alhamdulillah sehat Satayana. Ibu, terima kasih atas kehadirannya dalam acara pra-observasi yang akan dilaksanakan oleh ibu-ibu dalam nanti pelaksanaan supervisi di kelas. Nah, di sini saya ingatkan kembali bahwa dalam pembelajaran nanti di supervisi tidak harus semuanya mencakup semua langkah-langkah ya. Jadi hanya beberapa aja yang terpenting anak-anak mengerti seperti itu. Nah, ibu bapak ke saya ya bapaknya. Agar lebih efektif lagi, kita akan mulai dulu sebagai penghormatan kita mulai dari Ibu Siti Yulipah, mata pelajaran bahasa ya, Ibu, betul? Iya. Ya, betul. Nah, Ibu Siti Yulipah, apa KD atau indikator yang akan disampaikan nanti dalam observasi untuk supervisi nanti? KD-nya yaitu KD 3.1 yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk greeting card dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan hari-hari spesial sesuai dengan konteksnya. Jadi materinya adalah materi tentang greeting card. Kenapa saya memilih materi ini yang untuk disajikan? Karena materi ini menurut saya dianggap menarik, lebih menarik untuk dipelajari oleh anak. Juga supaya anak bisa menyampaikan rasa empatinya atau rasa simpatinya kepada sesama lewat kata-kata secara tertulis. Jadi untuk materi supervisi saya memilih KD.5 yaitu tentang greeting card atau kartu ucapan selamat. Oke. Itu. Nah, Ibu Siti Yulipah, jadi dalam nanti pembelajaran menggunakan model apa nanti biar nanti lebih efektif gitu tersampaikan materinya? Saya memilih model discovery learning karena pembelajaran ini diawali dengan mengamati beberapa jenis kartu ucapan dan ini yang akan dijadikan contoh untuk pembelajarannya sehingga siswa dengan mudah bisa menemukan strukturnya, karakteristiknya atau ekspresinya dari setiap ucapan selamat tersebut. Jadi tadi Ibu Siti Yulipah kan pembuatan kartu ucapan ya, berarti kan atau apa. Nah, kira-kira alat dan bahannya apa tuh yang menunjang nanti dalam pembelajaran nanti? Maksudnya bahan-bahan yang diperlukan ya? Ya, jelas satu kertas dan kertasnya juga yang terpilih yang glowing gitu, yang mungkin yang bagus ya, bukan kertas biasa, terus ada tebal dan mungkin dia memerlukan untuk menghiasinya menggunakan bisa ya, kalau akan memberikan warna secara manual misalkan itu harus disiapkan untuk aksesorisnya supaya kartu itu terlihat lebih bagus. Juga menyiapkan kata-katanya, kata-kata yang bermakna dan kata-kata yang indah ya, karena ucapan ini diberikan kepada seseorang yang istimewa di momen yang spesial juga. Gitu ya. Nah, tadi kan Ibu Siti Yulipah menggunakan alatnya juga sudah tadi jelas. Nah, materinya juga jelas.
Nah, sekarang bagaimana nanti tahapan atau ceritakan tentang bagaimana tahapan-tahapan di kelas nanti secara daring agar lebih efektif nanti penyampaian materinya. Ya, seperti biasa, kalau di awal ya, kalau setiap pembelajaran supaya tertib dalam pembukaan itu, ya ada doa ya, karena doa itu sebentar saja, tapi menjadikan anak itu lebih belajarnya lebih siap gitu, dan mungkin fokus ya perhatiannya, karena dengan adanya berdoa itu jadi siap untuk terima pembelajaran. Lalu ada persepsi ya. Di sini persepsinya bisa menjelaskan sebelum itu diberitahu dulu atau diingatkan kembali pembelajaran apa yang sudah diberikan pada pertemuan lalu. Nah, diingatkan kembali sehingga sekarang saya bisa menyampaikan materi yang akan diberikan pada pada pertemuan ini gitu. Lalu itu mungkin cukup, atau kalau misalkan absensi, anak-anak dipersilakan membuat absensi lewat WA aja atau di Google Classroom dengan menuliskan nama dan nomor absen, itu tetap berjalan tanda hadir siswa-siswa tersebut. Nah, setelah itu di kegiatan inti ya seperti tadi yang saya kemukakan, pertama mengamati beberapa contoh kartu ucapan ya. Ya, di sini kebetulan contohnya showing happiness, jadi ucapan yang menggembirakan ya. Jadi misalkan selamat atas keberhasilan kelulusan dari SMP Negeri 2 Bandung misalkan, atau selamat berulang tahun, ucapan selamat ulang tahun. Jadi itu pertama diperlihatkan itu. Setelah itu anak harus bisa mengidentifikasi fungsi sosialnya dari setiap jenis-jenis kartu ucapan yang ditayangkan. Struktur teksnya juga mungkin bisa melihat strukturnya dari mulai who is the sender, misalkan who is the, misalkan terus apa isinya ucapannya, sehingga anak itu bisa menyebutkan bahwa ini, oh ini kartu ucapan tentang apa? Nah, tentang ulang tahun, misalkan kartu ucapan selamat berulang tahun atau selamat atas kemenangan speech contest. Jadi dari contoh-contoh itu anak bisa mengetahui jenis kartu ucapan tersebut. Sehingga anak juga bisa mengetahui ternyata di dalam kartu ucapan itu ada apa, misalkan ada pengirim, ada sender, ada receiver, ada konten. Kontennya itu berbentuk apa? Nah, terus mungkin ada dekorasinya, ya, ada hiasan-hiasannya, dekorasinya, karena itu merupakan kartu. Jadi kalau kartu itu harus indah terlihat, bukan juga kartu. Kalau misalkan hanya kertas lembar saja, apalagi tipis dan lusuh, itu bukan kartu. Jadi yang dinamakan kartu itu harus istimewa. Kertasnya harus terpilih dan ada hiasan-hiasannya. Juga kata-katanya juga tidak terlalu panjang. Jadi ada kriterianya. Jadi itu pendek ya, short, clear, jelas, juga bisa dimengerti kata-katanya. Jangan sampai ngejelimet kemana dulu. Oh, mau mengucapkan selamat ulang tahun, tapi kemana-mana dulu gitu. Nah, jadi harus simpel, jadi terstruktur. Nah, itu untuk isinya. Nah, itu harus diberikan kepada anak-anak. Nah, setelah itu anak-anak juga diberi kesempatan menuliskan materi yang ditayangkan. Nah, adalah waktunya mungkin beberapa saat ya. Jadi menuliskan kembali ungkapan atau ekspresi kata sesuai dengan jenis kartu ucapannya. Lalu setelah itu mengerjakan latihan tertulis tentang materi kartu ucapan itu udah tercantum ada di Google Classroom. Ya, dari lampiran itu ada 3 lampiran, dari setiap kegiatan ada lampiran latihannya. Lalu setelah itu mungkin ada penutup. Nah, di penutup itu mungkin seperti biasa memberikan kesimpulan ya. Nah, ya menanyakan dulu kepada anak-anak, mungkin ada yang tidak dimengerti atau materi bagian mana yang belum dipahami. Nah, sehingga anak pun nanti bisa mengemukakan kesulitannya, sehingga nanti terakhir saya memberikan kesimpulan bahwa
greeting card ini adalah, nah gitu. Jadi satu ucapan itu adalah, nah terus diikutan lalu ada tanya jawab dan terakhir ada penugasan dan jangan lupa memberitahukan pertemuan untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya ya setelah ini yaitu KD 4.5 ya. Nah itu adalah KD yaitu siswa mencoba untuk membuat kartu ucapannya ya, jadi membuat sendiri dengan jenis kartu ucapan yang dikehendaki. Jadi sampai selesai siswa bisa membuat karya ya, bisa mengkomunikasikan rasa simpatinya kepada teman lewat kata-kata yang bermakna secara tertulis ya. Itu mungkin itu kurang lebih materi yang disampaikan di kelas 8 untuk persiapan supervisi. Terima kasih Bu Siti Yulipa. Kalau saya simak tadi sudah skenario dalam pembelajarannya udah sangat bagus ya. Mudah-mudahan nanti berhasil. Ya. Nah, kalau saya tadi simak berarti Ibu Siti Yulipa menggunakan LMS-nya itu GC ya. Iya. Ya, GC dan WA. Nanti mungkin WA itu sebagai apa sih hasilnya kartunya dilewat WA gitu ya, dikirim. Iya. Bisa di GC juga Pak. Oh, di GC juga bisa ya. Jadi bisa langsung ada dan langsung ternilai Pak. Mantap, Ibu Surya. Ya. Nah, tadi setelah saya simak skenario-nya udah bagus nih. Dari A sampai Z-nya sudah sampai nanti dikasih tahu siswa materi apa yang akan datang dipelajari. Nah, persiapan tertulis apa yang Ibu Siti Yulipa buat nih agar nanti ya pembelajarannya berjalan dengan lancar. Untuk materi ini ya Pak ya, saya menyiapkan jelas RPP ya, RPP yang harus disiapkan. Lalu untuk penampilan nanti di meeting ini pasti ada PPT-nya, lalu juga ada Google Form atau LKS-nya yang berbentuk lampiran-lampiran, juga ada soal-soalnya. Itu mungkin Pak yang yang sudah disiapkan. Oke, terima kasih Bu Siti Yulipa. Kalau ini tanggal berapa, hari apa tuh yang akan dilaksanakannya nanti supervisinya? Mungkin sekarang tanggal berapa ya? Jadi minggu depan, Rabu minggu depan jam ketiga. Ya. Karena hari Rabu itu adalah jadwal kelas 8. Kebetulan saya memilih satu kelas saja supaya tidak crowded, jadi hanya kelas 8E saja yang saya undang. Jadi mungkin kebetulan dia kelas 8E ada di jam Nah, Ibu Siti Yulipa, kira-kira untuk penyampaian materi itu, materi yang dianggap sulit oleh siswa itu seperti apa tuh? Kira-kira menurut Ibu Siti Yulipa, kira-kira yang menjadi kesulitan gitu buat siswa? Kalau dilihat ya, karena dari kartu itu ada ucapan yang spesifik gitu Pak, sesuai dengan jenis kartunya. Jadi mungkin anak itu kesulitan dalam memilih kosakata Pak. Jadi kosakata yang sesuai gitu, jangan sampai tertukar. Misalkan mau mengucapkan selamat atas kelahiran anak pertama, misalkan ini malah selamat atas pernikahan atau apa. Jadi harus bisa menyesuaikan dengan isinya dengan jenis kartunya. Itu mungkin pemilihan ada hope and wish, ada harapan, ada doa, juga ada pujian. Jadi untuk memberikan semangat spirit, misalkan atas kemenangan lomba, nah itu mungkin ada pujian Pak supaya lebih semangat. Tapi untuk gitu ya, mendoakan yang sakit mungkin Pak, jangan sampai congratulations misalkan, selamat atas sakitnya di rumah sakit misalkan dengan penyakit itu. Jadi kan, jadi harus bisa memilih kata-kata
ekspresinya yang sesuai dengan jenis kartunya. Warna kartu juga mungkin berpengaruh warna ya. Warna kartu itu juga berpengaruh. Jadi nuansanya mungkin kalau untuk yang berduka cita mungkin ya tidak mungkin memberikan kartu yang banyak-banyak warna yang colorful mungkin ya, seperti gembira. Dari lihat dari warna aja udah kok kayak gembira gini ya, menyampaikan bela sungkawa gitu. Jadi itu mungkin. Terus ya seperti itu pemilihan juga grammar Pak. Mungkin grammar agak kesulitan juga untuk anak-anak kelas 8 itu karena lupa atau apa ya. Memang saya kalau menerangkan grammar itu jarang sekali anak yang mendapatkan nilai bagus untuk grammar Pak. Tapi kalau untuk speaking, untuk keterampilan berbicara itu banyak yang memuaskan. Tapi kalau untuk seperti itu ya, struktur teks, grammar itu agak kesulitan. Itu mungkin grammar dengan pemilihan kosakata. Kosakata ya. Ya. Ini pertanyaan terakhir nih buat Ibu Siti Yulipah. Nih, kira-kira penyampaian materi yang nanti akan disampaikan, kompetensi apa yang diinginkan nanti lewat siswa itu apa gitu? Tereksplor apa? Kompetensi mungkin jadi bisa jualan kartu atau gimana gitu ya? Ya, kompetensi anak mungkin dari hasil pembelajaran ini satu anak bisa ya jelas bisa dan mengerti cara membuat kartu ucapan supaya suatu saat anak juga kalau dengan temennya itu mungkin saling membuat kartu ucapan, dan anak bisa mampu membuat sendiri gitu dengan kreasi sendiri, dengan inovasi sendiri. Jadi tidak membeli istilahnya ya Pak ya, karena dia juga udah mengerti. Dan kartu ucapan yang dibuat oleh anak-anak yakin kata-katanya sudah benar ya, karena sudah diajarkan. Jadi tidak sembarangan, tidak asal menuliskan kata gitu. Jadi saya yakin kartu yang dibuat oleh anak-anak itu lebih bagus dan benar Pak isinya dari kata-katanya udah bisa menempatkan gitu Pak. Ini jenis kartu apa, kata-katanya begini udah jelas, udah lebih bisa. Dibanding dengan produk yang lain belum tentu Pak. Misalkan ada kartu ucapan produk luar misalkan, kita belum tentu bisa benar ya dalam pemilihan kata-katanya. Mungkin bisa aja kata ucapan selamat itu bisa aja, padahal itu cocoknya misalkan cocoknya untuk mengucapkan kartu ucapan selamat ulang tahun gitu, tapi bisa dipakai dengan ucapan apa misalkan itu Pak. Ya. Oke Bu Siti Yulipah, ini ada yang pertanyaan paling terakhir nih, satu lagi. Nah menurut Ibu, apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran ini dibanding pembelajaran sebelum-sebelumnya gitu? Khusus untuk pembelajaran saat sekarang, saat daring maksudnya, atau saat ya, dibandingkan dengan saat daring dengan nanti yang akan materi di supervisi itu buat observasi. Ya, mungkin ya Pak, ini saya tidak bisa mengatur waktu sebenarnya Pak ya dalam setiap langkah pembelajaran. Kalau misalkan pembelajaran biasa ya tatap muka, mungkin saya kalau kebanyakan ngomong di langkah pembelajaran ini, di bagian ini tidak apa-apa, nanti kan masih ada esok hari ya. Tapi kalau sekarang mungkin harus diatur benar Pak, karena semuanya harus tersampaikan dari mulai sampai akhir, hingga waktunya itu karena terbatas. Mungkin ini memakai kuota ya Pak, untuk anak-anak tertentu kan kuota itu agak kesulitan. Siapa tahu HP-nya mau dipakai oleh orang tuanya karena pinjam misalkan, pinjam orang tua. Jadi benar-benar waktu untuk Zoom meeting itu benar-benar efektif gitu Pak. Jadi saya mungkin harus bisa memanage waktunya dari mulai sampai akhir itu merata gitu Pak. Jadi tidak banyak di sebelah ini misalkan, tidak banyak di sebelah mana gitu. Jadi harus bisa memanage waktu itu. Terus mungkin kita juga harus ada toleransi kepada siswa yang kebetulan kesulitan. Ya. Jadi harus memberi tanda di kelas ini ada anak yang kayaknya agak kesulitan ya. Nah itu kita harus tahu
itu mungkin Pak. Jadi supaya nanti dia tuh kenapa jarang mengumpulkan atau telat terus gitu ya, karena setelah saya tanya-tanya, oh ya Bu aku tidak punya HP aku pinjam ayahnya kerja dulu atau apa ya, itu jadi harus ada catatan untuk anak-anak khusus yang memang tidak bisa mengikuti dengan lancar gitu Pak, dengan itu dengannya seperti biasa anak-anak yang lain, itu mungkin yang kesulitannya. Iya. Dalam pengertian khusus ya di pelajaran. Khusus karena dalam situasi ini kan bermodal ya Pak ya kalau belajar tuh. Jadi ya modalnya ya jelas harus ada alat ya, ada HP juga ada kuotanya gitu. Jadi itu. Maaf banyak kekurangan gimana ya? Ya begitu saja mungkin untuk sementara yang ada terlintas di pikiran saya ya Pak ya, tapi mungkin kalau pelaksanaan banyak juga penemuan yang lain selain yang saya sampaikan, ada lah banyak kendala sebenarnya, cuman ya mungkin bisa diselesaikan tapi tidak saat itu Pak, jadi ada diberi waktu kelonggaran misalkan untuk mengerjakan tugas bagi yang rajin otomatis saat itu juga udah langsung dia send hasil kerjanya. Tapi untuk anak-anak tertentu Pak, udah ada 2 minggu baru dia kirim tugas yang pertemuan mana gitu. Jadi ada di setiap kelas juga ada, tidak semua. Ada beberapa. Oke, terima kasih Ibu Siti Julipah. Mudah-mudahan nanti pas pelaksanaan observasi untuk supervisinya nanti dengan anak berjalan dengan lancar ya, Bu Siti Julipah. Amin. Oke, sekarang kita lanjutkan pada Ibu Dia Susana, guru mata pelajaran bahasa Inggris. Ibu Dia, kira-kira nanti pas pelaksanaan observasi untuk supervisi, KD dan indikator apa yang akan disampaikan? Ya, selamat siang Pak Asep. Mudah-mudahan sesuai dengan yang saya kirimkan tempo hari ke Pak Asep. Jadi saya memilih, insya Allah saya memilih KD 3.1 yang isinya menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan meminta perhatian dan menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Materinya yaitu mengenai to get attention dan to get atau to know understand. Itu mungkin KD yang akan saya sampaikan nanti pada saat supervisi insya Allah. Supervisi. Oke, mudah-mudahan lancar. Amin. Pertanyaan berikutnya, model apa yang nanti dan pelaksanaan lebih optimal gitu dibanding dengan pembelajaran sebelumnya. Jadi untuk kali ini untuk menerapkan model untuk supervisi, model apa yang akan diterapkan di pembelajaran? Karena indikatornya adalah menerapkan fungsi sosial, kemudian berdasarkan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal, jadi saya memutuskan untuk memilih metode pembelajaran diskusi, tanya jawab dan penugasan dengan model pembelajaran discovery learning. Kenapa sih harus discovery learning? Karena konten ini harus melibatkan semua siswa. Jadi saya ingin siswa menemukan sendiri seperti apa yang disebut dengan attention dan understanding ini. Maka saya memilih bentuk discovery learning. Gitu Pak. Oh gitu, ya. Itu discovery learning untuk apa sih fungsi sosial ya, Bu ya? Jadi maksudnya itu untuk membuat anak-anak tuh agar bisa dapat apa tuh? Bisa dapat berinteraksi Pak. Berinteraksi ya, biar berkomunikasi lancar ya. Ya, akan ekspresi-ekspresi yang akan dipelajari. Oh ada. Oh gitu ekspresinya.
Baik Ibu Dia Susana, tadi sudah model yang digunakan adalah discovery learning. Nah, untuk menunjang itu kira-kira alat dan bahan apa yang dibutuhkan untuk pelaksanaan nanti? Karena dalam discovery learning itu ada langkah pemberian rangsangan. Dalam hal ini saya memberikan rangsangan melalui video, Pak. Bentuk video. Jenis video yang memperkenalkan berbagai jenis ungkapan target attention dan juga berbagai jenis ungkapan yang menggunakan ada video, kemudian juga tentu saja buku paket mah nggak boleh lepas barangkali ya. Iya, pasti ada menggunakan itu. Ya, selain itu juga saya membuat PowerPoint yang sesuai dengan bahan tersebut. Ada juga saya menggunakan WA group mungkin yang lebih efektif untuk mengingatkan anak-anak dalam hal waktu dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga saya menggunakan Zoom meeting atau nanti akan menggunakan Zoom meeting atau saya akan tanyakan kepada anak-anak apakah perlu Zoom meeting atau Google Meeting. Mana yang menurut mereka lebih mudah. Betul. Lebih mudah. Iya, itu aja, Pak. Ya, terima kasih. Jadi nanti Ibu Dia Susana akan menggunakan LMS-nya itu WA, Zoom Meeting atau GC ya, nanti buat anak-anak. Nah, tadi kan menggunakan discovery learning dalam pembelajaran ini. Mungkin tahapan-tahapan nanti seperti apa yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran? Tahapan pembelajarannya. Tahapan pembelajarannya mungkin seperti biasa yang kita laksanakannya dari zaman bahula. Jadi ada kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir. Di kegiatan awal tentu saja kita memberikan pembukaan, kemudian persepsi untuk mengulang kembali mata pelajaran yang sudah pernah dipelajari, dan gambaran apa yang akan kita pelajari. Kemudian tidak lupa juga saya mengkondisikan peserta didik, apakah cara duduknya, sekarang dalam masa pandemi ini apakah secara duduknya, kemudian tepat waktu ketika mengikuti kegiatan ini. Kemudian tidak lupa juga saya menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran. Sedangkan setelah itu selesai, mungkin juga tidak harus lama karena kita terbatas oleh waktu dan kuota. Ke kegiatan inti saja mungkin, yaitu pertama menyimak karena saya memberikan video yang harus disimak dan diobservasi. Diobservasi atau ditonton supaya mereka tahu materi apa yang akan disampaikan. Jadi menyimak video dan kemudian juga saya leading untuk menirukan beberapa contoh percakapan yang ada di dalam video tersebut. Kemudian setelah itu mengidentifikasi fungsi sosialnya, fungsi unsur kebahasaan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan materi yang kita pelajari. Setelah itu kita menanyakan hal-hal yang tidak diketahui oleh siswa atau mungkin ada kata-kata yang hampir sama dan mereka bingung membedakannya, itu disampaikan dalam kegiatan menanyakan hal-hal yang tidak diketahui atau yang berbeda untuk didiskusikan. Setelah itu baru menulis ungkapan-ungkapan yang dipelajari, Pak. Jadi setelah menonton, mendiskusikan, menanyakan, kemudian baru menulis di bukunya masing-masing materi yang sudah dibahas. Yang terakhirnya mungkin mengerjakan latihan soal. Nah, kegiatan yang akhir setelah itu kegiatan intinya mungkin kegiatan akhirnya dia akhiri dengan mengerjakan soal, apakah itu soal yang saat itu harus dikerjakan atau juga boleh dalam bentuk homework atau PR, pekerjaan rumah. Ya. Kemudian saya akan berusaha menyimpulkan apa yang sudah mereka dapatkan. Kemudian akan saya tanyakan kembali untuk merefleksi sejauh mana mereka penjelasan yang akan saya sampaikan saat itu. Dan mudah-mudahan saya bisa memberikan tindak lanjutnya. Itu mungkin tahapan pelajaran yang mudah-mudahan bisa saya sampaikan.
Kalau tadi kita simak dari tahapannya, berarti Ibu Dia Susana itu menggunakan medianya itu video dan PPT ya. Nah itu videonya itu ngedownload atau Ibu ngevideoin terus dikasihin ke anak-anak atau video orang lain gitu maksudnya. Karena ini bahasa orang lain barangkali ya Pak ya? Oh, natif. Bukan tidak percaya diri, tapi alangkah lebih baiknya anak-anak itu mendengarkan native speaker yang betul gitu ya, ucapan-ucapan yang sesuai dengan native speaker. Jadi saya teken dari YouTube, mencari materi-materi yang pas sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan, dan pronunciation-nya juga saya cek isi dari video tersebut supaya penggunaan bahasanya sesuai dengan yang kita harapkan. Karena ini bahasa orang lain, jadi mohon maaf, saya mungkin belum bisa membuat sendiri. Iya. Oh, gitu. Oke. Nah, kalau saya lihat pasti ini menarik nih nanti pembelajarannya menggunakan media video dan PPT ya. Itu persiapan dari Ibu Dia. Nah, sekarang persiapan tertulisnya itu seperti apa? Ada nggak tertulis? Pasti ada. Di setiap guru mungkin ya membuat sudah jelas. Kemudian saya juga berusaha mengkombinasi, mengarrange atau menyusun PowerPoint sedemikian rupa supaya anak-anak menarik. Ya. Kemudian juga saya membuat soal-soalnya dimasukkan ke Google Form. Ya. Kalau memang anak terkendala, mungkin saya berikan dalam bentuk LKS melalui WA Group. Ya. Ibu Dia tadi sudah disampaikan, jadi persiapannya sudah matang sepertinya. Nah, kira-kira menurut ya materi yang nanti disampaikan yang dianggap sulitnya, perkiraannya apa ya? Nah, ini karena materi ini banyak menggunakan ungkapan-ungkapan, Pak. Jadi ekspresinya itu banyak. Satu, misalnya. Ya. Itu adalah to get attention juga. Hello. Juga. Jadi mungkin anak-anak ekspresinya harus sama ya. Sedikit bingung untuk memilah dan memilih mana yang paling tepat untuk suasana tertentu menggunakan ungkapan-ungkapan yang akan. Jadi hanya itu saja mungkin kesulitannya, tapi dengan cara di drill saya rasa anak-anak bisa ya. Iya. Oke. Jadi saya pengen nonton juga nanti pas pembelajarannya ya, lagi KBL-nya boleh juga ya, Bu Dia. Bisa berintegrasi dengan baik ya Pak ya. Bu Dia, setelah ini nanti pemberian materi tentang ini apa sih yang akan disampaikan nanti, kompetisi apa yang apa sih yang diharapkan setelah itu sesuai dengan apa gitu setelah mempelajari itu? Kalau ini karena materinya adalah materi dialog mungkin ya Pak ya. Jadi yang diharapkan ya tentu saja anak bisa menggunakan istilah-istilah yang dipelajari kehidupan sehari-hari tentunya, walaupun di kita kan anak juga tidak menggunakan bahasa Inggris, tapi at least mereka paham untuk bisa nonton TV atau misalnya membaca buku yang menggunakan istilah-istilah seperti itu, mereka sudah mengenal gitu Pak. Menariknya bahasa Inggris ya, jadi pengen bisa. Oke, pertanyaan terakhir nih buat Bu Dia. Jadi dalam pembelajaran nanti apa yang perlu mendapat perhatian khusus nih biar nanti semua indikator KD-nya itu masuk ke siswa gitu, maksudnya didapat oleh siswa. Jadi ada yang perlu mendapat perhatian khusus nggak di dalam pembelajaran ini? Iya, di masa pandemi mungkin semua guru juga kerepotan dalam hal durasi waktu barangkali ya Pak ya. Dalam jadwal juga kita kan mengajar hanya 30 menit, tapi kenyataannya anak jam 10 malam baru bisa menyampaikan tugas-tugasnya.
Jadi artinya saya memang agak kesulitan untuk mengatur waktu bukan waktu saya secara pribadi, tapi waktu anak-anak gitu Pak. Iya. Kemudian saya juga Oh jadi harus waktu. Iya, waktu dari sisi anak-anak, bukan dari kita barangkali sebagai guru ya Pak ya. Ya. Karena guru kan harus berikan jadwal yang pas, yang tepat gitu ya. Hanya untuk 30 menit kita harus seperti apa dan lain sebagainya. Itu belum sampai hari ini pun sepertinya belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh betul. Meskipun ada hubungan dengan orang tua dan lain sebagainya, kita sudah komunikasi bahwa tolong jam segini harus begini, tetap saja masih ada yang terlambat. Jadi durasi waktu itu sangat mempengaruhi besar. Kemudian selain itu juga di masa pandemi seperti ini, mungkin saya harus berpikir bagaimana cara membuat soal dengan tingkat kesulitan yang bervariasi barangkali seperti itu Pak. Kalau dikasih yang sulit, nanti nilainya baru tuh. Kalau yang mudah juga sayanya tidak puas secara pribadi gitu kan Pak ya. Jadi mungkin itu tingkat kesulitan soal itu dipilah dan dipilih, itu juga merupakan yang harus kita perhatikan gitu. Yang lain-lain lagi mungkin satu lagi yaitu tadi kondisi siswa di masa pandemi yang berkaitan dengan internet barangkali ya Pak ya, dan disiplin. Ya betul, ya kuota, ya betul. Saja mungkin ya Pak yang bisa saya sampaikan. Ini ada yang terlewatnya Mas saya Bu Dia. Nanti pelaksanaannya mau di tanggal berapa, hari apa tuh Bu? Untuk kelas 8 itu jadwal di hari Rabu ya Pak. Oh hari Rabu, ya oke. Apakah misalnya saya sebetulnya karena ini kan memang kendalanya adalah di waktu. Saya ingin yang jam pertama ya Pak, saya tuh jam pertama dan jam ketiga adanya gitu. Jam ketiga tadi kan hari Rabu sudah diambil sama Ibu Siti Yulifah. Berarti yang pertama mungkin saya asal Bapaknya bersedia aja jam 7:30 nanti kita mulai atau bagaimana Pak? Bisa, boleh, siap. Nanti saya akan mengunjungi kelas Ibu. Jadi supaya saya sendiri juga akan bergaining dengan orang tua dan teman-teman, anak-anaknya, supaya bisa tepat waktu hadirnya, gitu Pak. Oke, siap. Oke. Rabu depan. Rabu depan ya. 30 mulainya ya. Oke, siap Bu. Atau kalau boleh jam 8 mungkin ya itu bagaimana ininya Bapak aja. Ya, siap. Lebih cepat lebih baik ya Bu. Lebih pagi, lebih fresh. Ya betul Pak, betul. Ya, dari kita mungkin betul bagus gitu ya, tapi beraga anak-anak saya belum, mudah-mudahan bisa lah gitu ya. Ya, nanti deal-dealan aja Ibu lah dengan anak-anak dulu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Ibu Dia. Jadi semuanya nih dari Ibu Yulifah, Ibu Dia Susana menarik. Jadi kita ingin juga belajar bahasa Inggris lebih mendalam ya. Oke, kita lanjutkan ke Ibu Delis. Ibu Delis, sehat? Alhamdulillah Pak Sep, apa kabar? Ibu Delis tuh mengajar bahasa Inggris nih. Nanti pas di observasi atau supervisi, kira-kira KD dan indikator apa nih yang akan disampaikan Ibu Delis? KD-nya 4.3. Jadi mengenai 4.3 mengenai jadi interaksi memberikan menanyakan dan menjawab terkait jam, terkait waktu. Oh, waktu ya, dengan waktu. Di kelas berapa itu? Kelas 7. Oh, di kelas 7. Saya rencananya kok sama ya di kelas. Saya kan jam 7.30 dengan jam 9.30. Jadi saya sudah tidak kebagian nih Pak Asep nanti. Oh, nggak apa-apa, nanti kan bisa ada iya, siap Bu. Nanti. Nah, kira-kira Ibu nih untuk materi yang akan disampaikan, modelnya apa nih yang akan diberikan? Saya menggunakan model pembelajarannya Discovery Learning. Discovery Learning. Ya. Kenapa Bu Discovery Learning? Discovery Learning, kenapa Discovery Learning? Nah, untuk jadi Discovery Learning itu kan memberikan stimulus atau rangsangan pada anak supaya mereka lebih aktif gitu kan. Aktif, ya betul. Ya. Supaya lebih aktif, jadi mereka bisa sendiri inti dari materi yang akan nanti disampaikan ya gitu. Iya. Nah, kira-kira apa nih Ibu Delis alat dan bahan yang digunakan nih untuk
pembelajaran jam ini, waktu? Alat dan bahannya sama dengan yang lain karena sekarang online ya. Jadi saya pertama menggunakan Zoom Meeting, Zoom Cloud Meeting untuk alatnya. Kemudian saya untuk bahannya saya beberapa mungkin ambil dari YouTube materinya. Kemudian saya juga menyiapkan PowerPoint, PPT, kemudian WA, Google Classroom juga mungkin nanti saya pakai. Ya, oke, sip. Berarti nanti Ibu Delis itu akan menggunakan media PPT ya? Kamus juga mungkin. Oh, kamus juga ya, kamus bahasa Inggris. Untuk kelas 7 kan memang masih ini ya, masih transisi seperti itu. Betul. Oke, kita lanjutkan Bu Delis. Kira-kira nanti tahapannya apa? Tahapan pembelajaran nanti di KBM atau di nanti di kelas observasi itu tahapannya apa saja nih? Tahapannya seperti biasa ada kegiatan awal. Pada kegiatan awal ya ada pembukaan, persepsi, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi apa yang diharapkan dari kegiatan itu disampaikan, misalnya tujuan pembelajarannya setelah selesai pembelajaran siswa diharapkan dapat membaca jam dalam bahasa Inggris. Kemudian juga disampaikan nanti langkah-langkah pembelajaran seperti apa. Disampaikan juga nanti ada evaluasi setelah selesai pembelajaran. Nanti anak-anak akan evaluasi, gitu ya, diberikan evaluasi. Kemudian itu kegiatan awal. Kemudian kegiatan intinya, karena ini discovery learning, jadi pertama anak-anak diberikan rangsangan dulu. Nah, kalau saya rangsangannya berupa gambar, gitu ya. Nanti saya mungkin bertanya, ada gambar jam, kemudian what picture is it? Ada pertanyaan leading question-nya. What picture is it? Mungkin anak-anak yang sudah mengerti, karena ini kan kelas 7 Pak Sep. Ya, mungkin betul. Jawabannya mereka ada yang tahu, mungkin ada yang jawab. Kemudian karena di leading question, jadi harus yang keseharian mereka. Kemudian do you have any clock? Misalnya, do you have any clocks at home? Pertanyaan leading question ini seperti itu. Mungkin anak-anak ada yang diem, ada yang jawab mungkin, ada yang sudah bisa menjawab yes. How many? Misalnya, how many clocks do you have at home? Itu hanya pertanyaan hanya untuk menstimulasi saja. Kemudian, what is the clock for? Misalnya, what is a clock for? Untuk apa fungsi? Jadi saya menggiring ke nanti selanjutnya, step selanjutnya. Kemudian setelah leading question itu saya berikan lagi pertanyaan. Ini kan yang tadi kan hanya stimulus saja, hanya rangsangan saja. Nah, pertanyaan berikutnya untuk identifikasi masalah, ya, problem statement-nya. Anak-anak ini mau belajar apa? Anak-anak kan masih meraba-raba, ini ibu mau belajar apa nih? Tiba-tiba memberikan gambar jam. Kemudian saya bertanya, what time is it now? Anak-anak mau ini kan problem settingnya seperti itu. Anak yang bisa sudah belajar di rumah kan macam-macam anak-anak itu, ada yang sudah pinter, ada yang ini kan yang bisa mungkin menjawab, dia lihat jam, yang tidak mungkin diam. Nah, baru saya berikan gambar-gambar jam. Oh ya, semuanya saya siapkan di PowerPoint Pak Asep. Ya, betul. Jadi semuanya saya siapkan di PowerPoint, gambar-gambarnya semua saya siapkan di PowerPoint. Jadi ada gambar jam. Nah, kemudian ada saya nanti bertanya what time is it sambil menuju jam, karena saya pakai sharing jadi saya pakai Zoom Meeting, jadi anak-anak saya juga bisa pakai kursor menunjukkan pertanyaan. Pakai share share screen. Nah, saya pakai share screen, jadi nanti saya tunjukkan pertanyaannya ini. Nanti ada pertanyaan mungkin what time is it now. Nah, kemudian anak-anak kan mungkin yang bisa menjawab, yang tidak mungkin yang baru kita diskusikan. Nah, ini harus ada background knowledge-nya dulu mungkin anak-anak. Background knowledge-nya harus bisa membaca jam dalam bahasa Indonesia. Kalau ada kelas 7 yang anak tidak bisa membaca jam dalam bahasa Indonesia, tidak bisa. Nah, mungkin itu nanti kita lihat seperti apa. Kalau misalnya kan saya pakai headset, jadi respon anak kedengaran. Kalau responnya sepi, berarti tidak tahu. Tapi kalau misalnya sudah bisa, nanti mungkin kita diskusikan.
Dari gambar ini lihat misalnya ini ada jarum panjangnya kemana, ke kanan atau ke kiri. Nanti apakah menggunakan cu atau menggunakan pas. Pas. Nah itu yang bikin susah tuh ya, cu atau dan pasnya anak-anak ya. Apakah cu kurang atau lebih. Jadi terus saya berikan gambar-gambar. Nah setelah itu mungkin itu pada step apa tadi ya? Saya lupa lagi. Sebentar Pak Asep. Itu pada step penyampaian masalah ya tadi ya. Penyataan problem statement, kemudian ada pengumpulan data. Nah, kita kan diskusi. Mungkin saya lebih banyak karena ini kan daring ya, Pak Sep ya. Jadi mungkin saya tidak bisa melihat ke semua ekspresi anak-anak gitu. Iya, betul. Ya, jadi akhirnya saya ingin anak-anak bisa. Kalau di kelas kan kita melihat ekspresi anak-anak. Apakah bisa atau tidak? Ini sama sekali saya hanya bisa melihat 4 orang muka 4 orang anak gitu. Jadi ya tidak sepenuhnya saya menggunakan Discovery ini karena akhirnya saya menjelaskan gitu. Saya menjelaskan karena kombinasi aja. Iya. Jadi saya menjelaskan jadi ininya gitu saya jelaskan. Kemudian sampai anak-anak saya pikir mengerti, sudah bisa. Nanti saya juga beri pertanyaan-pertanyaan, nanti ada respon. Ya, saya juga tidak tahu persis apakah semua anak, saya kan 2 kelas, berarti sekitar 64. Yang muncul yang hadir juga tidak semuanya hadir. Iya, betul. Ya. Jadi akhirnya lebih banyak saya yang ininya gitu. Karena saya juga takut anak-anak salah memahami. Kalau misalnya mereka sudah pandai bahasa Inggris, di rumah sudah terbiasa nggak masalah. Ini kan bahasa asing. Jadi saya harus benar-benar menjelaskannya harus benar-benar. Karena kan keterampilan berbicara gitu. Fokusnya ke keterampilan berbicara atau mungkin ke keterampilan menulisnya juga. Jadi kalau misalnya dia salah paham dengan apa yang saya sampaikan itu nanti akan terbawa terus sama anak tersebut. Iya, betul. Ya, setelah selesai anak-anak diskusi, ada tanya jawab, diskusi, kemudian nanti ada kesimpulan. Di kegiatan akhir nanti ada kesimpulan. Saya coba untuk anak membuat kesimpulan. Oke, what have you learned today? Misalnya gitu ya. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Silakan dijawab. Mungkin ada yang respon yang sebelumnya, ada yang menjawab bisa bahwa hari itu mereka belajar ini dia tahu bahwa minggu yang lalu dan minggu ini saya ini anak-anak bisa menyimpulkan. Mudah-mudahan nanti juga tidak memalukan Pak Asep ya. Ya, amin. Ya. Kemudian setelah kesimpulan saya ulas lagi bahwa hari ini kita belajar ini kosakata yang digunakannya apa saja misalnya. Untuk membaca jam gitu anak-anak juga harus bisa cardinal number. Angka-angka kan harus bisa sampai mungkin 5, 10 kalau jam itu kan sekitar 5, 10, 15, 20 gitu kan. 25 kemudian nanti sampai 25 lagi sampai ke kurang. Ya ada quote half gitu kan ya, seperti itu kosakatanya. Ya mudah-mudahan nanti pas Pak Asep datang tidak memalukan. Kemudian saya berikan evaluasi, tapi begini kendalanya Pak Asep. Jadi kalau kita daring itu PJJ kan pakai kuota, tidak semua anak mampu. Jadi ada pada saat saya sedang mengajar, karena sudah lebih dari 30 menit ada orang tua yang sudah mulai berteriak ke anaknya. Mungkin mau dipakai HP-nya teman. Ya, gantian kakaknya. Mungkin. Ya jadi itu mungkin kendalanya. Jadi saya tidak bisa memaksakan juga dan anak-anak juga tidak bisa dipaksa untuk hadir. Karena di sekolah negeri kan beragam latar belakang siswa. Itu mungkin jadi kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir seperti itu mungkin gambarannya nanti. Oke, gitu. Terima kasih Bu Nismi sampai jelas begitu. Saya juga jadi tertarik melihat itunya juga PPT-nya. Malah saya juga minta filenya bagus banget. Nanti itu belum Pak Asep, itu mah yang kemarin jadi nanti saya perbaiki lagi nanti ya dikirim ya. Ya, oke kalau gitu. Nah, kalau saya lihat PPT-nya udah bagus, persiapannya juga sudah bagus. Kira-kira persiapan yang tertulisnya apa untuk kelancaran nanti Bu? Oh ya, pertama saya bikin lesson plan dulu ya RPP. Yang kedua saya siapkan dulu materinya masukkan ke PPT, PowerPoint. Kemudian yang ketiga saya evaluasi. Evaluasinya anak-anak nanti saya minta untuk mengirimkan mungkin ke Google Classroom atau ke WA.
Tapi saya batasi waktunya, misalnya gini, saya ngajar sekitar interaksi lewat cloud meeting itu sekitar 40 menit ya kurang lebih. Anak masuk 10 menit, setengah jam kita interaksi. Nah, untuk evaluasi waktu misalnya setengah jam anak-anak harus sudah mengumpulkan gitu. Rencananya seperti itu. Tapi apakah berhasil atau tidak, saya juga tidak tahu. Karena setiap PJJ itu tidak semua hadir anak-anak. Ya, betul. Tidak semua hadir. Kendalanya macam-macam. Macam-macam. Ya, siap. Oh, gitu. Oke, terima kasih Bu Delis. Nah, dalam pembelajaran nanti tentang waktu ini, kan memang ya anak-anak dari SD ke SMP ada yang belum belajar di SD-nya juga. Itu tugas berat buat Bu Delis sebetulnya yang ngajar di kelas. Betul. Nah, kira-kira materi apa yang sulit dalam nanti menyampaikan materi di kelas observasi nanti, Ibu Delis? Yang pertama seperti yang saya tadi sampaikan, background knowledge anak untuk membaca jam, Pak Asep. Jadi saya pernah tahun lalu ada anak tidak bisa membaca jam, dalam bahasa Indonesia juga tidak bisa. Anaknya anak RMP RMP ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau sekarang ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada yang kejadian seperti itu. Yang kedua, problemnya mungkin itu, Pak Asep, membaca jam dalam bahasa Indonesia dulu. Karena kalau dalam bahasa Inggris istilah-istilahnya hanya sedikit. Sebetulnya materinya hanya beberapa saja, hanya seperti to, kemudian past, kemudian a quarter, kemudian half, itu saja. Sedikit gitu kalau kosakatanya. Yang jadi problemnya itu, anak harus punya background knowledge membaca jam dalam bahasa Indonesia dulu. Ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dalam nanti menyampaikan materi Ibu tentang waktu itu atau jam. Kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah belajar itu, Bu? Kira-kira menurut Ibu apa? Kompetensinya ya diharapkan anak bisa berkomunikasi. Kan ini kita kan bahasa Inggris itu bahasa asing ya, tidak kita gunakan sehari-hari. Tapi mungkin saja anak sekali waktu bertemu dengan orang asing, kemudian bertanya mungkin orang asing, what time is it? Nah, dia bisa menjawab dengan percaya diri gitu. Karena di kita kan Kota Bandung ya lumayan kota besar ya. Kata besar ya dikatakan kota besar. Anak-anak kan di rumah mungkin jarang tidak menggunakan bahasa Inggris karena bahasa asing. Tapi mudah-mudahan pada saat berinteraksi mereka bisa dengan percaya menyebutkan jam ya dalam bahasa Inggris. Nah, mudah-mudahanlah nanti berhasil Bu Delis seperti dalam pelaksanaannya. Pertanyaan terakhir nih untuk Bu Delis, kira-kira apa yang perlu diperhatikan nih dalam pembelajaran nanti? Yang perlu diperhatikan ya Pak Asep ya. Pelajaran khusus selain apa tadi tuh yang apa sih pengucapan itu ya, kosakata. Ya. Jadi kendalanya sama dengan yang lain Pak Asep. Jadi gitu. Kalau PJJ itu menggunakan kuota. Jadi kendalanya justru anak yang kurang itu tidak bisa bergabung pada saat pembelajaran. Tapi saya juga usahakan mengirim dia, memberikan PowerPoint-nya sama saya di-share di grup. Tapi tentu saja akan berbeda kalau dia mengikuti kelas saya, karena kan sambil saya perlihatkan PowerPoint-nya, saya juga kan sambil lebih detail lagi. Iya. Nah, itu kebanyakan malah anak yang kurang, yang mungkin orang tuanya tidak mendukung. Saya belum pernah PJJ itu full 32 anak hadir, belum pernah. Jadi nah itu yang tidak hadirnya justru bagaimana gitu ya. Kemudian waktu juga terkendala waktu. Mungkin saya perlunya 2 kali 40 menit seperti yang biasa jam di kelas. Tapi karena kan ini kuota, orang tua itu HP-nya mau dipakai atau gimana gitu ya, ada yang kedengaran sama saya terganggu. Jadi itu kendala sekali. Jadi gimana sekolah mungkin bisa memberikan bantuan atau gimana caranya Pak Asep ya. Justru anak-anak yang RMP yang sudah mereka diberi penjelasan juga masih mungkin harus
tidak hadir, kan kasihan. Iya, ditambah daring lagi ya. Dan tambah daring lagi. Ya, itu mungkin problem semuanya seperti itu, bukan hanya saya saja. Jadi yang harus diperhatikan sama saya, anak-anak yang tidak pernah menghadiri PJJ itu siapa saja, kemudian kendalanya apa gitu, kemudian saya bagaimana cara menyampaikan materi pada dia gitu, itu mungkin yang harus saya perhatikan, Pak Asep. Ya, terima kasih Ibu Delis, Ibu Dia Susana dan Ibu Evi atas kehadirannya dalam acara praobservasi. Meskipun tadi semuanya banyak sekali kendalanya, mudah-mudahan pas pelaksanaan Ibu observasi dikasih kelancaran. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kah?